Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pada Selasa 9 Agustus kemarin, LPSK telah melakukan asesmen terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo Putri Chandrawati terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua yang sempat tertunda beberapa kali karena kondisi psikologisnya. Asesmen dilakukan beberapa jam sebelum penetapan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka baru kasus tewasnya Brigadir Yosua. Di bagian lain, sehari sebelumnya bahkan tersangka pertama Barada Eliezer melalui kuasa hukumnya resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator kepada LPSK atas tewasnya Brigadir Yosua. Bagaimana langkah LPSK saat ini? Melalui televideo kita bergabung bersama dengan Hasto Atmojo Suroyo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pak Hasto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Marvin. Iya, Pak Hasto, bisa kami konfirmasi asesmen terhadap istri Irjen Verdi Sambo kemarin, Putri Chandrawati, sudah ada hasilnya, Pak? Belum, Mas. Jadi Belum ada. tim yang mendatangi Ibu P di kediamannya, rupanya juga belum bisa mendapatkan keterangan apapun dari Ibu P. Tim ini kan bersama dengan psikolog maupun psikiater ya. Ada beberapa teknik barangkali yang dilakukan oleh psikolog maupun psikiater ini untuk menggali beberapa pertanyaan, tetapi juga tidak ada jawaban dari Ibu P. Bahkan ketika ditawarin apakah lewat tertulis saja, pertanyaannya tertulis, nanti dijawab tertulis, itu juga kita tidak mendapatkan konfirmasi. Jadi ya kami bisa katakan kemarin pada saat minta keterangan ke Ibu P, kita gagal belum bisa mendapatkan keterangan apapun dari Ibu P. Artinya dari pertama datang sampai dengan saat ini kondisi psikologis yang bersangkutan belum membaik secara psikologis ya? Iya, kira-kira begitulah. Oke, Paling adakah tidak langkah itu lain? pengakuan Ibu P. Oke. Adakah langkah lain yang mungkin akan ditempuh, baik itu juga satu sisi tidak melanggar secara psikologis yang bersangkutan, tapi juga demi mendapatkan keterangan agar proses juga bisa terus dilanjutkan? Begini Mas, karena proses investigasi dan asesmen oleh LPSK itu kan dibatasi waktu ya. Betul. Sebenarnya 1 minggu, tapi kita perpanjang itu sampai 30 hari kerja. Ya, kalau 30 hari kerja tidak ada hasil yang bisa kami dapat untuk melakukan asesmen maupun investigasi kepada Ibu P, ya kami akan segera putuskan untuk tidak bisa memberikan perlindungan kepada Ibu P. Karena tidak ada keterangan apapun yang bisa kami dapat dari Ibu P. Jadi kami anggap Ibu P memang tidak kooperatif dalam proses mencari keterangan-keterangan ini. Tetapi kalaupun begitu, LPSK tentu saja akan membuka diri. Apabila Ibu P nanti akan mengajukan permohonan lagi, ya silakan saja. Tetapi kalaupun itu nanti diputuskan untuk menolak, tentu saja kami akan cantumkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang pertama tentu saja kepada Ibu P sendiri. Kemudian rekomendasi yang lain kepada pengacara Ibu P, dan rekomendasi terakhir kepada aparat penegak hukum, hal-hal apa yang disarankan oleh LPSK kepada pihak-pihak ini. Oke, kami boleh mengonfirmasi kapan tenggat waktu terakhir ini? Itu 30 hari kerja sejak permohonan Ibu P itu tanggal 14 Agustus ya. Oke. 14 Juli. 14 Juli. Sampai dengan 14 Agustus berarti ya? Ya, saya kira lewat sedikit dari 14 karena itu kan yang dihitung adalah hari kerja, Mas. Oke, baik. Pak Hasto, kami konfirmasi juga kemarin Irjen Pol Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Apakah benar LPSK telah menerima permohonan justice kolaborator dari Barada Eliezer dan sudah ada poin apa saja, Pak? Ya, kami menerima permohonan itu baru dari pengacaranya. Pengacara Barada P yang hadir ke LPSK dan menyampaikan permohonan dari Barada E untuk menjadi justice kolaborator, mendapatkan perlindungan dari LPSK ya. Oleh karena itu kami kemudian esok harinya, kemarin itu, kami langsung berkoordinasi dengan Barreskrim untuk bisa bertemu dengan Barada E
Karena kami harus memastikan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul menginginkan atau bersedia untuk menjadi seorang justice collaborator. Dan selain itu tentu saja karena yang bersangkutan ini saat ini menjadi tahanan Barreskrim, ya kami harus berkoordinasi, termasuk apabila nanti yang bersangkutan betul ditetapkan sebagai justice collaborator, metode bagaimana yang akan dipakai untuk pengamanan yang bersangkutan ini, koordinasi antara Barreskrim dengan LPSK. Oke, untuk pemahaman kepada masyarakat, Pak Hasto, poin-poin apa saja yang kemudian bisa diperhatikan agar terkabul sebagai justice collaborator? Yang pertama itu yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Yang kedua, ya pemohon ini tidak atau bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang dia terlibat. Yang ketiga tentu saja signifikansi keterangannya di dalam proses peradilan, dan yang terakhir itu ada tidaknya ancaman pada yang bersangkutan, termasuk ancaman jiwa. Oke. Pak Hasto, tapi selain tentunya Baradae di sini, siapa saja yang mengajukan perlindungan LPSK dalam kasus ini? Adakah kemudian pihak lain yang mengajukan? Belum, oleh karena itu kami berharap pihak-pihak yang saat ini sudah dijadikan tersangka dan dia bukan pelaku utama, kami himbau untuk bersedia menjadi justice collaborator. Karena apa? Menjadi justice collaborator itu paling tidak ada 3 hal yang menjadi privilege buat seorang justice collaborator ya. Yang pertama adalah perlindungan. Perlindungan ini tentu saja dilakukan oleh LPSK, dan karena yang bersangkutan adalah tahanan di dalam satu tahanan aparat penegak hukum, itu tentu LPSK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengamanannya. Mengapa ini LPSK? Karena memang satu-satunya undang-undang yang menyebut tentang kewenangan melindungi justice collaborator itu sebenarnya adalah LPSK. Itu menurut undang-undang. Dan kalau seorang justice collaborator ini memang sebaiknya dilindungi oleh LPSK, bukan oleh aparat penegak hukum. Karena apa? Supaya tidak ada konflik of interest di mana aparat penegak hukum bisa mengarahkan kesaksian yang bersangkutan misalnya. Itu yang pertama ya tadi perlindungan. Kemudian yang kedua adalah perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini diantaranya adalah yang bersangkutan itu berkas perkaranya dipisah dari pelaku yang lain. Juga tempat penahanannya harus dipisah dari pelaku yang lain. Dan yang terakhir itu adalah penghargaan. Kalau penghargaan ini tentu saja hakim nanti yang memutuskan keringanan hukuman, dan juga nantinya yang bersangkutan ini berhak mendapatkan remisi-remisi. Nah, dalam hal ini tentu saja LPSK memberikan catatan bahwa hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi LPSK tentang penghargaan yang harus diberikan oleh hakim kepada justice collaborator ini. Karena itu ada diatur di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Baik, kita akan kawal terus tentunya bagaimana proses selanjutnya. Terima kasih Pak Hasto Atmojo Suroyo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.